Kasih Tuhan telah nyata bagi kita semua, amin. Dia bangkit hari ini buat kita semua. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau nyatakan melalui kebangkitan-Mu. Dan itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap kami. Rahmat-Mu yang begitu nyata Tuhan di dalam setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Engkau Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Melalui ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mau awali ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan boleh kita lakukan pada pagi hari ini, saudara semua tahu dan bangkit berdiri. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku, Dia yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Selamanya Dia adalah Raja, datang berkuasa dan hidup selama-lamanya. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kau hidup di dalam kami dan hidup kami sepenuhnya dalam milik Kau Tuhan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Engkau berjaya, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan
Berapa banyak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Mari bertepuk tangan bagi dia, katakan na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari katakan bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidup. Mari katakan dengan imanmu. Imanku berkata, Katakan Tuhanku hebat. katakan Yesusku. Yesusku Amin Tuhan. berkata, ku kuat melangkah Katakan bersamanya. sama-sama. Ku memuji, Amin. ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, Haleluya. ku bersorak, ku mengangkat Sama-sama ya. Katakan dengan imanmu ya. ku Lebih semangat lagi katakan. Katakan berkah. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Yo. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Katakan kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di Mari hidupku. dengan imanmu katakan. Imanku berkata, Katakan dengan imanmu. Tuhanku Ya, Engkau yang sudah bangkit bagi kami, memberikan kemenangan Tuhan. Amin. berkata, Ya, lebih lagi katakan. Kami bersorak bagi Tuhan. Ya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, Amin. Haleluya. bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, Sama-sama panji katakan. Ku Mari jemaat Tuhan katakan dengan suara kerasmu. Jemaat Tuhan katakan na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Sekali lagi dengan suaramu. Yo. Na 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 na. Na 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 na.
bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, Haleluya. ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, sebab Dia telah memberi kemenangan untuk setiap kita. Amin. Masukkan cita surga memenuhi setiap kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Bang, hanya satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang besar, Tuhan. Kami terima keselamatan yang kekal, Tuhan. Biarlah sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa, para-pa, para-pa-pa, para-pa, para-pa-pa, para-pa. Layak dipuji dan disembah Tuhan, Allah yang layak diagungkan selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami hari ini Tuhan.
dan pujian kami bagimu Yesus. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Kami mau pandang Kau Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan,
Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Lebih lagi Tuhan. Isi setiap kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berfirmanlah bagi setiap kami dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya pengen ajak Bapak Ibu merenungkan sebentar karya salib Tuhan dalam kehidupan kita. Biar benar-benar bukan satu perayaan, tapi kita benar-benar ngalamin kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungin sebentar, 1-2 menit. Kita boleh teduhkan hati kita, kita boleh tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu yang sempurna. Kami nggak mau cuma dengar sejarah bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan Yesus. Tanpa mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami nggak mau sekedar punya agama Tuhan, tapi kami nggak mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu berbicara bagi setiap kami, yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, yang membawa satu pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami nggak jadi sia-sia Tuhan, tapi kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Rapi setiap kami, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita pengen ngalamin kuasa kebangkitan, tapi nggak semua orang ngalamin kuasa kebangkitan, ya. Kalau kita nggak ngalamin kuasa kebangkitan, apa sih ciri orang yang ngalamin kuasa kebangkitan? Dia nggak ngalamin perubahan dalam kehidupannya. Artinya Tuhan tuh nggak punya kuasa dalam kehidupannya. Dia tidak ngalamin perubahan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya begitu-begitu aja. Dia nggak ngalamin perubahan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Nah pagi hari sama-sama kita pengen belajar kasih yang mengalahkan maut ya. Kasih yang mengalahkan maut. Kasih Kristus itu memberi pengharapan. Ya ketika Tuhan mengalahkan maut artinya Tuhan memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pengharapan tuh amat sangat dicari-cari di akhir-akhir ini. Ya kan, survei itu membuktikan, Google dikatakan begini, ini yang utama yang orang cari di mesin Google. Ya, pencarian mesin Google itu yang pertama ini kata pengharapan. Kata pengharapan. Bukan gimana mau jadi kaya, bukan. Gimana sukses, bukan. Tapi pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita benar-benar gini. Sebagai orang Kristen yang kita punya Tuhan, tapi kita nggak punya pengharapan juga. Jangan sampai loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Kita ngalamin nih kebangkitan Tuhan. Apa sih makna di balik kuasa kebangkitan Tuhan ini? Jadi kita benar-benar pengen ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari 1 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan begini.
1 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah Bapak Ibu perhatiin di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Petrus menulis surat ini dalam kondisi bukan sedang baik-baik saja. Ya mungkin dalam kondisi seperti kita ngalami sekarang tidak baik-baik saja. Tapi saya mengasih tahu Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan diawali dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan tergantung dengan kondisi yang ada. Bukan tergantung dengan suasana hati kita yang ada. Mereka-mereka ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tertekan. Bukan karena buat dosa, bukan. Tapi karena percaya kepada Tuhan. Nah dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji Tuhan itu bukan karena kondisi. Bukan karena suasana hati kita. Tapi benar-benar kayak, karena Tuhan. Karena Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara yang pertama. Kebangkitan Yesus Kristus yang pertama adalah melahirkan harapan baru. Nah di sini dikatakan begini, ayat 3 tadi dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus Kristus ini membuat kita mengalami kelahiran baru. Nah waktu kita mengalami kelahiran baru artinya kita punya harapan yang baru. Punya harapan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa ngebayangin ya. Seandainya Yesus mati dan waktu itu Yesus gak bangkit. Apa jadinya? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Sama saya katakan gini, kalau benih itu ditanam, dan benih itu nggak pernah tumbuh atau nggak pernah menumbuhkan tunas, benih itu sudah nggak ada harapan untuk berbuah. Mati. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita, saya pengen kasih tahu, kehidupan kita sama dengan benih yang mati itu, yang walaupun kita hidup sekarang ini, tapi kita nggak punya harapan. Kita nggak pernah menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita nggak pernah menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah punya hidup yang bermakna dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Benih mati, nggak ada artinya. Nah sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dikatakan seulangin lagi, dikatakan begini. Yang karena rahmat-Nya yang besar, ya karena rahmat-Nya yang besar, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu perhatikan dikatakan, yang karena rahmat-Nya yang besar. Bapak Ibu kalau kita bisa bertumbuh, kalau kita bisa berbuah, kalau kita masih bisa punya pengharapan, bukan karena kita hebat. Bukan. Semata-mata karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kita mengalami atau mendapatkan pengharapan yang baru. Ya kan maka saya katakan tadi, seandainya Yesus gak bangkit Bapak Ibu Saudara, keagamaan kita cuma sekedar agama Kristen, gak lebih dari itu. Maka saya katakan tadi, kalau kita nggak ngalamin perubahan dalam kehidupan kita, kuasa kebangkitan Yesus nggak bangkit dalam kehidupan kita. Nah apa sih makna kelahiran baru? Dilahirkan kembali, lahir baru. Dilahirkan kembali. Bukan kita mendadak kembali ke rahim ibu kita. Bukan. Tapi dilahirkan secara roh. Dilahirkan secara roh. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita dilahirkan secara roh, kalau saya ngomong biji tadi, benih biji ini Bapak Ibu Saudara, dia akan mengeluarkan apa yang di DNA dalam benih ini. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara dilahirkan kembali dalam kehidupan kita, ada DNA Kristus. Ada roh Allah dalam kehidupan kita.
Ada kebenaran Tuhan. Ada hal-hal perkara-perkara surgawi yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Nah ini harus benar-benar gini, mengalami kebangkitan, mengalami kelahiran baru ini, buah-buah ini harus keluar dalam kehidupan kita. Tapi kalau biji tadi mati, DNA semuanya, benih-benih semuanya, apa yang di dalam semuanya, nggak ada arti. Nggak ada arti. Nah artinya benar-benar gini, kalau kita benar-benar pengen ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan dan kita mengalami kelahiran baru, seharusnya DNA Kristus yang dalam diri kita, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, semuanya itu harus tampak keluar. Itu perubahan, itu lahir baru. Lahir baru bukan sekedar dibaptis, bukan. Itu perawal. Baptisan itu sama dengan gini, benih ditanam, dikubur. Ya, baptisan itu sama dengan gini, benih ditanam, dikubur. Bapak Ibu bisa bayangin yang baru baptisan kemarin. Seandainya yang membaptis tidak mengizinkan Anda yang dibaptis tidak keluar dari air. Apa yang terjadi? Mati Bapak Ibu Saudara. Mati. Nah sama dengan saya katakan ini. Seandainya kita nggak ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan. Mati kita. Lahir baru. Benih baru. Nah maka saya katakan tadi ulangin. Ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Bukan karena kita pintar, bukan. Ini semata-mata karena rahmat Tuhan, lahir baru. Alamin kuasa kebangkitan Tuhan. Harapan yang baru. Mungkin kita sekarang ngalamin banyak hal perkara dalam hidup kita. Udah gak bisa ngapa-ngapain, sudah gak ada harapan. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit. Ada harapan baru. Ada harapan baru. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar yakin kebangkitan Yesus Kristus itu melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Harapan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Apapun problem kita, ayo kita mulai bangun ulang. Ngalamin gak kuasa kebangkitan? Maka saya ulangin lagi ya Bapak Ibu Saudara, ciri orang ngalamin kuasa kebangkitan, hidupnya berubah. Kalau dia hidupnya begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang, dan sampai selama-lamanya gak ada perubahan, mungkin kita harus lahir kembali. Kita harus bertobat ulang. Ya harus bertobat ulang. Kadang-kadang kan kita Kristen kadang-kadang Kristen doang tanpa pertobatan KTP. Ya kan KTP-nya bertobat, jangan-jangan di KTP-nya masuk surga, kitanya enggak kan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus Kristus yang kedua adalah membentangkan masa depan yang pasti. Ya Bapak Ibu Saudara, membentangkan masa depan yang pasti. Hidup dengan Tuhan itu kepastian. Bukan sekedar janji-janji kosong atau pepesan kosong, bukan. Tapi ini kepastian, dikatakan begini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Bagian B-nya dikatakan, kepada hidup yang penuh pengharapan ya, kepada hidup yang penuh pengharapan dikatakan gini. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya dikatakan, saya ulangi lagi. Kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini bicara tentang warisan. Wah, kalau ngomong warisan Pak, semua orang juga suka. Ya kan, siapa yang sini gak mau terima warisan? Itu kan gak ada yang angkat tangan kan? Semua suka lah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu ini. Warisan di dunia bisa hilang. Warisan di dunia, sekalipun kita punya hak untuk menerimanya, bisa hilang juga. Loh beneran loh. Pertengkaran buat itu hilang. Orang yang tamak bisa membuat gak dapat warisan. Kebaikan kita belum tentu dapat warisan loh. Kadang-kadang orang tua juga gak adil. Anak yang paling baik dikasih lebih banyak. Kadang-kadang banyak anak-anak juga yang tamak. Yang seharusnya dia punya hak. Tapi gak dikasih haknya. Kan keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur punya adik-adik yang baik hati. Loh beneran adik-adik saya baik hati banget. Ya kan. Tanpa ganti rugi, tanpa apa-apa mereka berikan kepada saya. Saya ngomong itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu ngomong gini, iya adik-adik Pak Wani kan banyak duit. Saya percaya gini, bukan karena banyak duitnya, karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu saya kasih tahu gini, warisan di dunia itu bisa hilang.
Sebanyak apapun warisan yang kita terima dari orang tua kita. Saya pengen tanya, siapa yang pernah bawa semua warisannya, sertifikat rumah, sertifikat mobil, BPKB, bawa dalam peti mati? Ada yang bawa? Nggak ada, artinya hilang kan? Kita ke surga nggak bawa apa-apa kok. Hilang. Nah tapi di sini dikatakan gini, kepada hidup yang penuh pengharapan dikatakan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa di dunia. Ini bisa binasa. Bapak Ibu bicara warisan. Siapa yang bisa dapat warisan? Bukan orang Kristen. Saya pengen kasih tahu nih. Bukan orang Kristen yang dapat warisan ini. Tapi karena darah Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang dapat warisan. Siapa yang dapat warisan secara duniawi dalam kehidupan kita. Secara jasmani dalam kehidupan kita. Yang udah hubungan darah. Yang ada hubungan darah, agama nggak jamin Bapak Ibu Saudara. Nggak jamin. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita Kristen dapat warisan. Enggak. Enggak. Kadang-kadang kita pikir, yang penting kita Kristen Pak, percaya ke gereja, baca Alkitab, pelayanan, udahlah kita pasti dapat warisan. Tidak. Yang darahnya tercurah dalam kehidupan kita. Kenapa anak-anak dapat warisan? Karena darah papa mama dalam kehidupan kita. Itu aja. Bukan karena sertifikat loh. Serius, bukan karena sertifikat. Kadang-kadang kita keterlaluan. Kita klaim warisan Tuhan gara-gara kita ke gereja. Kita paksain Tuhan untuk turunin warisan karena kita ke gereja. Kita paksain Tuhan kasih kita warisan karena kita pelayanan. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ini karena Yesus Kristus bangkit. Ini Bapak Ibu jangan main-main. Ya, maka saya ulangi lagi kata gini. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Kita klaim warisan yang Tuhan janjikan yang tidak dapat binasa. Buat apa kita klaim warisan yang benar, yang tidak cemar, yang nggak dapat layu. Tidak dapat binasa artinya benar-benar ini kekal Bapak Ibu Saudara. Ada jaminan. Apa jaminannya? Kebangkitan Yesus Kristus. Apa jaminannya? Penebusan Yesus bagi kita. Waktu Yesus nebus kita, kita sah menjadi anak-anak Allah. Waktu Yesus mati buat kita, kita sah menjadi anak-anak Allah. Waktu kita mempercayai Yesus mati, Yesus bangkit dalam kehidupan kita, kita sah menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat itu kita berhak menerima warisan itu. Nah, dikatakan tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Bapak Ibu, warisan dunia itu, sorry. Warisan dunia itu kadang-kadang berdarah-darah. Nggak kudus. Penuh intik dan trik-trik macam-macam demi keegoisan parah. Tapi di sini katakan tidak dapat cemar. Pure, murni. Warisan itu bukan upah. Bukan upah loh, bukan upah. Bukan gini, wah anak mama, anak papa baik hati, ini papa kasih warisan. Bukan upah. Warisan itu bagian yang hak dia yang dia terima. Jadi bukan karena apa namanya kerja keras dia, bukan karena dia pinter baikin papa mama kita, bukan. Tapi ini semata-mata pure karena pemberian papa mama. Nggak ada apa-apanya. Sama ini, nggak ada pecemar. Jadi Tuhan tuh beri kita bukan karena kita pelayanan kita luar biasa, bukan karena doa-doa kita luar biasa, bukan karena kita rajin gereja tiap hari, bukan. Tapi semata-mata karena kita memberi hidup kita, menerima janji Tuhan, karena Yesus sudah menebus kita dan kita menerima jadi anaknya. Sah kita menerima warisan itu. Enggak dapat cemar. Enggak dapat layu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dapat warisan mungkin, kalau kita ngomong emas jadi cuan ya. Kalau kita dapat warisan mungkin rumah lah di zaman dulu yang harganya mungkin miliaran. Bapak Ibu belum tuh rumahnya loh, saya ngomong rumahnya bukan tanahnya. Belum tuh rumahnya jadi miliaran juga. Menyusut dia, layu. Sama dalam kehidupan kita kan. Bapak Ibu nggak ada yang namanya tua tambah kenceng mukanya. Kecuali
Bapak Ibu Permak. Ya kan, maka dikatakan, tapi ini janji Tuhan, warisan ini gak dapat layu loh. Artinya begini, warisan ini sampai selama-lamanya tetap porsinya, nilainya, bobotnya sama. Wih, luar biasa banget nih. Artinya dia gak terpengaruh dengan ekonomi, gak terpengaruh dengan inflasi, gak terpengaruh dengan apapun juga keadaan ekonomi. Nilainya tetap sama, gak layu. Nah dikatakan begini, Bapak bisa dikatakan, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu percaya gak ini? Jadi Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu percaya, percayalah. Apapun kondisi kita hari ini, sekalipun kita terjepit, sekalipun kita terjerat, sekalipun kita gak bisa ngapa-ngapain. Saya percaya gini, waktu kita lihat janji ini, penderitaan apapun di tengah-tengah dunia, gak buat kita nyerah. Kesukaran apapun di dunia enggak buat kita mundur. Tapi kita akan terus maju menyongsong janji Tuhan itu. Warisan itu tersedia bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa ini tersedia bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus membentangkan masa depan yang pasti. Percayalah, sekalipun saya pengen kasih tahu begini, papa mamamu enggak warisin apapun dalam kehidupan kita. Percayalah ada warisan sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gak usah harapin warisan yang gak sejati itu. Dapat syukur, gak dapat ya sudah. Ya kan, artinya dapat syukur, gak dapat juga bersyukurlah. Ada janji Tuhan, ada warisan yang terbaik. Tapi ingat, saudara bersaudara, jangan ribut gara-gara warisan. Ya, bertobatlah. Ya cuma ingetin doang, papa mama bijak-bijaklah dalam membagi warisan. Saran saya, kalau kita masih hidup, gak usah dibagi dulu lah. Simpen dulu aja. Biar anak-anak sama kita. Kadang-kadang anak kurang ajar loh. Bener loh, anak-anak kurang ajar loh. Kalau di sini saya wajah-wajah baik-baik semua lah. Ya kan, anak-anak tuh kadang-kadang kurang ajar. Sudah dikasih warisan mama dititipin panti asuhan. Keterlaluan itu. Loh beneran loh itu anak-anak kurang ajar. Kalau ada, saya ngomong gak ada tadi ya, kalau ada. Jadi gak ada, jadi saya ngomong. Kalau ada, bertobatlah. Itu aja sih ngomongnya gitu kan. Jadi kalau ada, bertobatlah. Dan ketiga, kebangkitan Yesus Kristus, wujud kasih Allah yang hidup. Bapak Ibu, ini wujud kasih Tuhan. Yesus mau bangkit, mau mati, mau bangkit. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Nah maka dikatakan begini, saya ulangin lagi satu keseluruhannya nih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar, ya. Yang rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali. Kalau kita pikir-pikir pakai logika nih. Ngapain sih Tuhan mau datang sampai mati di kayu salib? Enak-enak, nyaman-nyaman di surga. Di tata kemuliaannya. Kalau bukan karena kasih-Nya buat kita Bapak Ibu Saudara, saya percaya ngapain? Maka dikatakan untuk karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali. Telah membuat kita lahir kembali. Seakan-akan Tuhan tuh kayak kurang kerjaan gitu loh. Tapi bukan Tuhan kerjaan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Ini wujud kasih yang paling besar. Bapak Ibu coba bisa bayangin gak ini? Kalau kita punya teman yang kasihnya benar-benar besar seperti Tuhan. Yang tengah-tengah di kenyamanan dia, di tengah-tengah keenakan dia, di tengah-tengah kemakmuran dia. Terus dia rela turun datang ke temennya. Yang gak punya apa-apa, yang hidup mati juga gak jelas. Tapi dia dengan rela dia datang nih gue kasih modal. Lu gak usah pikirin bayarnya gimana. Pokoknya gue kasih modal supaya lu bangkit kembali. Pernah ketemu yang gituan? Gak bakal ada Bapak Ibu Saudara. Cuman Yesus. Cuman Yesus. Cuman Yesus. Yang dia rela datang. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan. Di tengah-tengah mungkin masa depan kita gak jelas antara hidup dan mati. Tapi Yesus datang, dia memberi hidupnya. Dia memberi kesempatan. Ayo bangkit, lahir lagi. Ayo mulai lagi. Gak ada. Cuman Yesus. Cuman Yesus yang kasihnya sempurna Bapak Ibu Saudara. Karena cuman Yesus kasihnya yang sempurna. Maka itu Bapak Ibu Saudara saya cuma ingetin. Jangan harap kasih daripada manusia.
Siapapun dia, jangan harap. Cuman Tuhan. Nah, maka dikatakan lagi, saya ulangin lagi. Yang karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali. Yang telah membuat kita lahir kembali. Bapak Ibu, kata yang telah membuat kita lahir kembali. Ini inisiatif Tuhan. Dikatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus antara orang mati dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bisa bayangin kan Bapak Ibu Saudara, betapa besar kasih Tuhan. Yang tadinya kita ngomong gini, Tuhan aku mati aja. Tapi Tuhan datang, aku memberimu hidup. Yang kita ngomong, Tuhan aku udah gak ada guna. Tapi Tuhan datang dengan beri kebergunaan, keberdayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar sejarah, tapi saya pengen benar-benar kita ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan. Hidup kita gak sama lagi. Kalau hidup kita sama lagi, buat apa Roh Allah ada dalam kehidupan kita? Ya kan? Kalau hidup kita sama lagi, ngapain Tuhan dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kan kita katakan merupakan wujud kasih Allah yang membawa pengharapan. Wujud kasih Allah yang hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini, pengharapan yang hidup. Dalam terjemahan yang lain dikatakan living hope, pengharapan yang hidup. Apa sih pengharapan yang hidup? Nah pengharapan yang hidup itu gini-gini. Bapak Ibu pernah naik eskalator? Pernah semua kan? Bapak Ibu gak usah berusaha lari-lari di eskalator. Bapak Ibu diam aja, sampai di atas. Ya, sampai di atas. Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu gak usah berusaha keras-keras. Waduh, gimana sampai di atas? Bapak Ibu lari sampai ke atas. Gak perlu. Ya kan? Nah, sama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan warisan tadi, Bapak Ibu gak usah kerja keras. Dalam arti kata kerja keras itu bukan, ayo ngoyo dong, pagi siang malam pelayanan dong. Bukan itu. Tapi Bapak Ibu gini, lakuin aja apa yang Tuhan kendakin. Jalanin aja kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tinggal duduk aja, berdiri aja. Di dalam rel yang benar, di eskalator yang benar, di dalam rel yang benar. Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu akan sampai di tempatnya. Nah tapi ketika Bapak Ibu keluar dari jalurnya, Bapak Ibu tidak hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun, saya pengen katakan ini, sekalipun Bapak Ibu berlari, sekalipun Bapak Ibu berusaha, Bapak Ibu akan sampai tempatnya, gak bakal sampai. Tapi ketika Bapak Ibu di jalan yang benar, di jalur yang benar, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, saya percaya gini, diam aja di tempat. Lakuin apa yang Tuhan kehendakin. Hidup benar, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan. Lakuin semua firman Tuhan. Saya percaya kok, sampai di tempat. Wah itu akan kita terima. Ya, jadi bukan apa namanya, bukan berarti saya ngomong gini, gak usah gereja lah, gak usah pelayanan lah, gak usah kerja lah, segala macam. Itu harus dilakuin. Tapi ingat, untuk dapat warisan ini, Bapak Ibu gak usah berjuang. Ya kan, Bapak Ibu gak usah, kita sama pelayanan, sama-sama punya warisan lah. Bapak Ibu, gak usah saling sikut-menyikut lah antar pelayan. Percayalah, kita semua punya warisan sama kok. Jadi Bapak Ibu gak usah ini, waduh enak ya Pak Wandi, jadi leadernya warisan lebih gede. Sama kita warisannya. Warisan Daniel sama warisan saya, porsinya sama, nilainya sama, sama-sama gak cemar, sama-sama gak bakal binasa, sama Bapak Ibu Saudara. Jadi antar sesama bis saja udah tahu diri, masa kita gak tahu diri sih? Ya kan ngomong itu kan, antar sesama bis gak boleh saling mendahului kan? Nah kita belajar lah pelayan-pelayan nih. Ya saya juga percaya pelayan-pelayan di sini gak ada yang begitulah ya. Ya. Nah kita belajar, coba kita belajar gini, gak usah rebut-rebutan lah. Apa sih yang mau direbutin? Ya kan? Sama-sama kita untuk Tuhan kok. Ya kan? Kalau ada yang belajar pengen ninggin diri, Bapak Ibu sentil aja dia. Tegur aja dia. Kenapa lu tinggi-tinggiin diri? Kan Tuhan tunjuk kita melayani jadi hamba. Loh, hamba itu budak loh. Ya kan? Nah, Kristus itu Bapak Ibu Saudara, dari tata kemuliaan sebagai raja, dia rela menanggalkan dirinya sebagai seorang hamba. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal. Kebangkitan Yesus Kristus melahirkan harapan baru. Kebangkitan Yesus Kristus membentangkan masa depan yang pasti. Kebangkitan Yesus Kristus wujud kasih Allah yang hidup. Ya, jadi saya berharap kita semua mengalami kebangkitan Kristus, kita semua mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya,
Kebangkitan Kristus adalah titik balik sejarah umat manusia. Kristus mati agar kita lahir baru dan bangkit agar kita memiliki pengharapan yang hidup. Melalui kebangkitan Kristus, kita tidak hanya diselamatkan dari maut, tapi dilahirkan kepada kehidupan baru yang menuntun kita ke kekekalan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di kayu salib, kasih Tuhan tercurah. Di kubur yang kosong, kasih-Nya menang. Kasih Yesus menaklukkan maut dan membuka jalan menuju hidup yang kekal. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kita yang memberi pengharapan baru dalam kehidupan kita. Biarlah pengharapan itu gak berhenti dalam kehidupan kita. Biarlah keberadaan kita juga boleh memberi pengharapan buat orang lain. Mungkin di antara kita, di keluarga kita, di teman-teman kita, di komunitas kita, ada orang-orang yang butuh pengharapan itu. Biarlah kasih itu boleh mengalir bagi mereka. Kasih itu boleh menguatkan mereka, kasih itu boleh meneguhkan mereka. Biarlah pagi hari ini kita benar-benar menyadari ada kuasa kebangkitan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bukan kuat kita, bukan gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah benih itu boleh bertumbuh, benih itu boleh bertunas, benih itu boleh menghasilkan buah-buah. Dan biarlah buah-buah itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Buah yang ada itu bukan disimpan, bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri. Pohon itu gak bisa menikmati buahnya. Sebagus apapun benih itu, hasil apapun sebagus apapun, pohon itu gak bisa menikmati hasilnya. Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita? Biar itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah berkat-berkat itu boleh menceritakan kasih Tuhan. Biarlah berkat itu boleh menceritakan kemurahan Tuhan. Biarlah berkat itu boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah berkat itu terus mengalir sepanjang masa kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, musim boleh berganti musim. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita percaya janji Tuhan, berkat itu gak pernah habis dalam kehidupan kita. Berkat itu gak pernah habis dalam kehidupan kita. Justru Bapak Ibu Saudara, kekikiran kita lah yang membuat buah-buah itu busuk. Kekikiran kita lah yang membuat buah-buah itu gak ada gunanya. Kekikiran kita itulah yang membuat buah-buah itu gak ada makna dalam kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhan izinkan DNA Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan karakter Tuhan, sifat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Kalau kita diberkati hari ini dengan kekayaan, Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang yang sombong. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang yang hebat, bukan. Tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan percayain Bapak Ibu jadi kekayaan? Kenapa Tuhan percayakan Bapak Ibu hasil yang luar biasa? Karena Tuhan tahu lewat hidup Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat buat saudara-saudara yang ngalamin kesusahan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Yang ada kita salah mengelolanya karena keegoisan kita. Kita salah menggunakannya karena sifat kekikiran kita. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mati bagi setiap kami. Kau disalib, Kau dikubur. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengalami Tuhan kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh mengingat kembali Tuhan Yesus yang sudah bangkit dalam kehidupan kami.
Biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bangkit Tuhan. Yang mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya hidup kami gak sama lagi dengan hari-hari yang kemarin Tuhan. Karena kami percaya ada harapan yang baru Tuhan. Ada kepastian hidup yang pasti, ada masa depan yang pasti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Apa ajar setiap kami Tuhan. Sekalipun dunia mungkin gak mengasihi kami. Sekalipun mungkin teman-teman gak mengasihi kami. Sekalipun mungkin komunitas kami gak mengasihi kami. Sekalipun Tuhan mungkin kami gak merasakan kasih papa mama. Mungkin kami gak merasakan kasih suami, kasih istri Tuhan. Tapi biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu yang meneduhkan kami. Kasih-Mu yang menguatkan kami. Kasih-Mu yang memperbaharui kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan. Masuk Tuhan kepada janji-janji-Mu, warisan kekal yang Kau berikan, yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Berbicara terus bagi setiap kami. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Bila kami terus mengalami buah-buah yang hidup. Buah-buah yang matang Tuhan. Buah-buah yang menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat masa depan yang pasti. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang terus mau punya pengharapan yang baru berkata amin. Terus berkati. Ya puji nama Tuhan, setiap kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Baik, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 13 sampai tanggal 19 April. Laporan persepuluhan, persembahan, selamat ulang tahun untuk Bapak Haryanto, Ibu Vivilia, Jennifer, Bapak Denny Yosef, dan Bapak Johannes Pang. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya nanti setelah ibadah jangan pulang dulu karena ada fellowship kita di belakang. Kita boleh menikmati berkat bersama-sama. Mari saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi kita menaikkan pujian ini bersama. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup,
sebelum mengakhiri doa pada pagi hari ini, kita berdoa yang berulang tahun hari ini. Bapak Arianto sama Bapak Arianto ada? Koanto? Iya, enggak ada ya. Dan Ibu Vivilia di depan ya. Saya nggak ngelihat masalahnya di sini. Mari kita berdoa, kita kedangkan tangan buat Ibu Vivilia. Kasih-Mu yang begitu luar biasa menyertai Ibu Lia Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam hari-harinya. Engkau begitu mengasihinya Tuhan. Dengan kasih yang luar biasa itu Engkau Allah yang memakai dia untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Berkati hidupnya dan kami bersyukur jikalau saat ini hamba-Mu ini Tuhan telah bertambah umur 1 tahun. Engkau Allah yang terus memberikan hikmat di dalam hari-harinya Tuhan. Sertai dia, biarkan dia terus ya Tuhan Engkau pakai untuk ya Tuhan memuliakan dan meninggikan Engkau. Berkati di dalam hari-harinya Tuhan. Rancangan-Mu yang indah akan terus terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Pakai dia sebagai ibu di dalam keluarganya untuk menjadi ya Tuhan berkat, menjadi penolong. Dan Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam keluarganya ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan segala upaya yang dia boleh ya Tuhan kerjakan Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati hari-harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarganya Tuhan. Anak-anaknya juga Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan Tuhan. Ibu Vivilia ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyertai terus di dalam nama Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi yang indah ini Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu yang begitu luar biasa melalui kebangkitan yang Engkau nyatakan bagi kami. Ini adalah satu klimaks yang luar biasa yang kami Tuhan dapat peroleh. Karena tanpa kebangkitan-Mu Engkau tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Engkau bukan apa-apa. Tetapi melalui kebangkitan-Mu ini Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang sesungguhnya bagi kami ya Tuhan. Biarkan ini menjadi iman percaya kami Tuhan. Di dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan pengharapan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan nyata Tuhan, setiap kami menjadi manusia-manusia yang baru. Nyata di dalam setiap kami ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Karena Roh-Mu ada di dalam setiap kami. Sebagaimana telah Engkau janjikan buat setiap kami, Engkau akan memberikan penolong yang nyata di dalam setiap kami, yaitu Roh Kudus. Yang akan membawa setiap kami kepada satu tingkatan demi tingkatan. Perubahan demi perubahan. Manusia baru yang semakin dinyatakan Tuhan di dalam setiap kami ya Bapak. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas itu semuanya Tuhan. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga teringat akan bangsa dengan negara kami Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan atas bangsa kami. Kau menyertai bangsa kami. Di tengah segala situasi yang terjadi, di tengah segala resesi yang terjadi, kami tahu Tuhan, Kau Allah yang terus ya Tuhan berkarya atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami di tengah segala tugas tanggung jawab mereka. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga setiap jajaran yang boleh bertugas, baik menteri yang ada, bahkan sampai tingkat RT. Boleh bersinergi Tuhan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan program-program yang ada Tuhan berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro. Engkau Allah yang memberkati kota ini Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupi kota ini. Damai sejahtera-Mu terus ada atas kota kami. Keamanan, ketentraman boleh ada atas kota kami. Berkati wali kota, wakil wali kota yang ada. Engkau Allah yang menyertai mereka ya Tuhan. Dengan kasih-Mu, penyertaan-Mu, juga hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Biarkan Kau Allah yang terus menyertai kehidupannya. Kau Allah yang menjamah
Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, karena kami tahu dan sadar bahwa Engkau Allah adalah tabib ajaib bagi setiap mereka. Berkati juga setiap kami ya Tuhan yang mengalami kelemahan di dalam kehidupan jasmani maupun rohani kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan tersendiri di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, yang letih Engkau memberikan kekuatan. Hati yang hancur, Engkau Allah yang membebatnya. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang terus ya Tuhan mengasihi kami Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami, biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami juga akan menikmati hidangan yang ada di belakang Tuhan. Biarkan ini jadi satu kekuatan bagi setiap tubuh jasmani kami ya Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang sudah menyediakan, kuduskan makanan yang ada Tuhan. Sebentar kami mau undur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarkan Allah menyinari wajah-Mu dengan kasih dan penyertaan yang luar biasa di dalam hari-hari-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga dan anak-anak-Mu, diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu, sehingga Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Beritakan Injil dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah.